Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Seperti biasa, jangan lupa untuk bantu tekan tombol like dan berkomentar. Lanjut. Bab 511-515. Park Tianxin datang langsung ke Suzhou dan Hangzhou. Ibu kota provinsi, di Royal One Manor. Ini adalah kediaman Taman Tianxin. Melihat Park Haizhen dan yang lainnya yang dibawa keluar dari mobil, dia marah, sangat marah. Putranya yang berharga dipukuli hingga menjadi cacat. Kedua penjaga itu juga setengah mati. Ini adalah seseorang yang menamparkan wajah Sansing Group. Dulu, Yuan Sanhe bahkan tidak berani, bahkan para pemimpin ibu kota provinsi pun tidak berani. Sekarang Suzhou dan Hangzhou kecil benar-benar melanggar keagungan grup Sansing. Kematian pengadilan, tetapi bahkan Li Dazong dan Li Dayong pun dihapuskan. Terlihat lawannya tidak lemah, kemungkinan besar lebih kuat dari Yuan Sanhe. Hanya dengan menjadi lebih kuat di pihak Anda sendiri, Anda dapat menyelesaikan masalah. Ayah, ada ahli di Suzhou dan Hangzhou, kami menderita kerugian, ayah harus membalaskan dendamku. Teriak Park Haizhen. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Park Tianxin menelepon ke markas besar grup Samhung di Korea, minta markas besar untuk membuat keputusan, undang senior Lee Jae-seok untuk datang ke Tiongkok untuk mengambil alih. Park Tianxin bertekad membiarkan grup Samhung mendominasi provinsi Jiangnan, maka ia tak segan-segan melepas pemain taekwondo nomor 1 Korea Selatan itu datang ke China. Baiklah, selama Tuan Li Zhaixi setuju, kita bisa pergi. Provinsi Jiangnan adalah negara yang sangat gemuk, dan grup Sansing tidak mau menyerah. Tidak apa-apa untuk membayar sejumlah harga, sebuah pulau kecil di Korea Selatan. Seorang lelaki tua berambut abu-abu sedang memancing. Orang tua itu tenang dan santai, dan dia memiliki aura keabadian di tubuhnya. Orang tua itu tampaknya memiliki kekuatan magis. Di bawah pancing, sekelompok ikan berkumpul, dan mereka tidak pergi untuk waktu yang lama. Fenomena ini tidak dapat dijelaskan. Saat ini, terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa di belakangnya. Tuan, ada yang tidak beres. Tuan Li Dazong dan Tuan Li Dayong digulingkan di Tiongkok, hidup atau mati tidak diketahui. Pria itu berlutut di depan lelaki tua itu dan berkata dengan panik. Boom, orang tua itu tiba-tiba menarik pancingnya, dan terdengar suara gemuruh, yang sebenarnya membentuk pusaran besar di laut. Tiba-tiba terjadi gelombang besar setinggi puluhan meter. Ikan yang tak terhitung jumlahnya di laut semuanya terlempar ke pantai, dan jatuh ke pantai dengan padat. Semua orang yang hadir terkejut. Apakah Li Zhaixi memiliki kekuatan supranatural? Tuan Park Tianxin ingin mengundang tuannya pergi ke Tiongkok untuk mengambil alih. Pertama, dia akan membuka wilayah untuk grup Sansing. Kedua, dia akan membalaskan dendam Tuan Li Dazong. Pria itu berlutut di depan Li Zhaixi dan memohon. Wow, ada ratusan orang di belakang. Semuanya berlutut di tanah, berteriak. Kelompok Samexing meminta guru Li Zhaixi pergi ke Tiongkok untuk meredam kerusuhan. Silakan keluar, guru. Ombaknya suara datang satu demi satu. Gelombang mengguncang dunia. Lee Jae-seok telah lama pensiun dari jabatan kepala instruktur tentara Korea Selatan yang bernilai jutaan dolar, dan dia tidak berencana untuk muncul lagi. Mata Li Zhaixi berbinar, dan dia berkata, baiklah, saya juga ingin mengunjungi kampung halaman Dewa Perang Kunlun. Ketika Li Zhaixi mengatakan ini, dia sebenarnya menunjukkan sedikit rasa takut. Dia paham betul betapa menakutkannya Dewa Perang Kunlun yang menjaga Tiongkok. Boom, kata-kata Li Zhaixi setara dengan persetujuan. Semua orang di grup Sansing sangat bersemangat. Setelah 10 tahun, Master Taekwondo nomor 1 Korea Selatan Lee Jae-seok muncul. Dia akan pergi ke Tiongkok untuk membantu grup Sansing mengambil alih provinsi Jiangnan. Setelah Park Chon-sin mengetahui janji Lee Jae-suk, dia menari dengan penuh semangat. Awalnya, grup Sansing menyapu segalanya di provinsi Jiangnan. Dengan bantuan Dewa Agung Li Zhaixi, itu seperti membunuh dewa saat bertemu dewa,
dan membunuh Buddha saat bertemu Buddha. Tidak hanya Provinsi Jiangnan, beberapa provinsi besar di sekitarnya juga akan masuk dalam kantong tersebut. Pada hari ini, Ye Junlin baru saja pulang kerja. Tanpa diduga, seseorang mendatanginya. Ternyata itu adalah Qiu Lao, budak lama Yuan Sanhe. Orang yang tidak penting, Ye Junlin tidak membunuhnya. "Apa yang kamu butuhkan dariku?" Ye Junlin bertanya dengan heran. "Tuan Ye, izinkan saya memberitahu Anda secara langsung, Anda juga tahu bahwa sang majikan telah mengumpulkan kekayaan ratusan miliar dalam beberapa dekade terakhir. Dia suka mengoleksi barang antik, harta karun, kaligrafi, dan lukisan. Ada 3 harta karun yang langka di dunia, mereka bisa disebut intisari Tiongkok." Mendengar ini, Ye Junlin memikirkan sesuatu dan mau tidak mau berkata, "Mungkinkah grup Sansing mengambil barang-barang ini?" Itu tidak benar. Ketika Master pensiun 30 tahun yang lalu, dia dengan sengaja menyimpan 10 harta paling berharga dalam koleksinya, dipercayakan kepada Yayasan Suhang Sengda untuk diamankan. Sekarang setelah Tuan Yuan pergi, Yayasan Sengda telah mengambil alih harta ini. Hal yang paling dibenci adalah bahwa Yayasan Sengda akan segera melelang harta karun ini. Saya mendengar bahwa grup Sansing sangat tertarik dengan barang-barang ini. Anda harus mendapatkannya, ini adalah intisari bangsa Tiongkok kita, dan saya tidak ingin jatuh ke tangan orang lain. Orang-orang, tolong bantu Tuan Ye, terutama 3 harta karun itu, yang dengan susah payah dibeli pemiliknya dari lelang di luar negeri. Saya berharap intisari nasional akan jatuh ke tangan orang asing. Qiu Lao berlutut dengan bunyi gedebuk. Meskipun orang-orang dari faksi Yuan Sanhe ini menindas dan mendominasi pasar, melakukan perbuatan curang, namun dalam menghadapi kebenaran nasional, masih ada tanggung jawab. Apakah Anda takut pelelangan hanya kedok? Grup Sansing telah mengatur segalanya dengan dana Sengda. Barang-barang ini telah disediakan untuk grup Sansing. Lelang hanya untuk dilihat semua orang. Harta ini diambil melalui cara formal. Ye Junlin tertawa. Qiu Lao tertegun dan kemudian berkata, "Ya, itu dia, harta ini melibatkan intisari negara. Jika Sansing Group tidak bisa mengambilnya begitu saja, kami akan mengadakan lelang bersama dengan Sandavan." Grup Sansing sangat tidak tahu malu. Belum lagi mengambil ratusan miliar dari tuannya, mereka bahkan akan mengambil barang-barang yang sangat berharga dari tuannya. Sungguh tidak tahu malu. "Oke, beritahu saya waktu dan tempatnya, dan saya akan melakukannya." Selesaikan. Wajah Ye Junlin muram. Grup Sansing benar-benar serakah. Besok jam 8 malam, East Lake Villa. Tuan Qiu akhirnya memiliki warna di matanya. Dia lega menyerahkannya pada Ye Junlin. Berita bahwa Li Zaishi pergi ke Tiongkok diblokir. Itu adalah permintaan Li Zaishi sendiri. Siapapun yang pernah berada di medan perang tahu apa itu huaxia. Itu adalah area terlarang bagi semua prajurit, dijaga oleh Dewa Perang Kunlun. Siapa yang berani menyerang? Meskipun Li Zaishi telah pensiun dari jabatan kepala instruktur selama beberapa dekade, dia masih memiliki ketakutan yang mendalam terhadap Tiongkok. Itu adalah ketakutan yang mendalam. Dalam 5 tahun terakhir, Dewa Perang Kunlun sendirian mengalahkan 18 kerajaan. Jadi Li Jae-suk tidak berani pamer sama sekali. Jika Jenderal Kunlun atau orang terkait mendengarnya, itu akan menjadi masalah besar. Setelah berhasil memasuki Tiongkok, kekhawatiran Li Zaishi lenyap. Mulai sekarang, tidak ada yang bisa mengontrol apa yang dia lakukan. Selama saya tidak mengambil inisiatif untuk macam-macam dengan Jenderal Kunlun. Bandara Internasional Jinling, Provinsi Jiangnan. Berdasarkan pengaturan Park Chon-sin, setengah dari bandara diblokir. Datang ke sini khusus untuk menyambut Li Jae-suk. Ada puluhan mobil dan ratusan pria berbaju hitam berdiri rapi menunggu. Setelah Li Zaishi turun dari pesawat, dia kaget saat melihat pemandangan di depannya. Terlalu sombong. Apakah ini karena saya takut orang lain tidak tahu bahwa saya telah datang? Selamat datang guru di Tiongkok, ratusan orang berteriak. Dalam benak orang-orang ini, Li Jae-suk adalah eksistensi seperti dewa. Taekwondo tidak terkalahkan, siapa yang bisa bertarung?
Park Tianxin sudah membayangkan menyapu 7 provinsi selatan dengan bantuan master ini. Li Zhaixi menepuk bahu Park Tianxin dan berkata, "Jangan terlibat dalam kesombongan seperti itu di masa depan. Jika kamu memiliki masalah, katakan saja padaku dan aku akan menyelesaikannya secara langsung, Ming. Mengerti?" Park Tianxin berkata dengan ketakutan. "Selain itu, Guru mendengar bahwa Anda suka mengoleksi kaligrafi dan lukisan antik. Besok malam akan ada lelang. Saya akan mengambil foto kaligrafi dan lukisan asli karya Tang Bohu, porselen biru putih dari dinasti Ming dari Tiongkok, dan mutiara bercahaya dari Laut Cina Selatan untuk diberikan kepadamu." Pu Tianxin berkata dengan penuh perhatian. "Hah? Apakah ada barang bagus seperti itu?" Li Zhaixi sangat suka mengoleksi barang antik, kaligrafi, dan lukisan. Orang-orang dari seluruh dunia berkumpul, tapi hanya harta Tiongkok yang tidak dikumpulkan. Ini adalah satu-satunya penyesalannya. Kini kesempatan telah tiba. Dia, seorang master taekwondo di generasinya, tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. "Oke, selama kamu membawa barang-barang ini, saya akan menyelesaikan semua hambatan di masa depan Tiongkok." Li Zhaixi berjanji, "Dimengerti, Guru, saya pasti akan melakukannya." Inilah yang ditunggu-tunggu oleh Pu Tianxin. Dengan Li Jae-suk di belakangnya, dia bisa melakukannya dengan bebas. Anda bahkan dapat mengatakan bahwa Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Setelah pelelangan, dia langsung ingin membalaskan dendam putranya. "Ayo kita pergi dan melihat bagaimana keadaan kedua muridku." Li Zhaixi sangat ingin mencintai murid-muridnya. Keesokan harinya, setelah pulang kerja, Ye Junlin menemukan Li Ziran. "Istriku akan membawamu ke suatu tempat." Ye Junlin tersenyum. Li Ziran menatapnya dengan curiga dan bertanya, "Apakah kamu akan menimbulkan masalah lagi?" "Bah, di matamu, apakah aku begitu suka menimbulkan masalah?" Ye Junlin membalas, "Ya." Li Ziran mengangguk dengan serius. Setengah jam kemudian, Ye Junlin pergi ke East Lake Villa. "Sepertinya ini lelang. Apakah kamu ingin melelang sesuatu?" tanya Li Ziran. "Benar, ambil beberapa barang antik dan berikan kepada orang tuamu sebagai hadiah." Ye Junlin tersenyum. Li Ziran mencubit Ye Junlin dan berkata, "Jangan bercanda, barang yang dilelang malam ini bernilai puluhan juta langkah, ratusan juta dengan mudah. Apakah kamu bercanda jika kamu memberikan ini kepada orang tuamu? Saat ini momen." Di Villa Danau Timur, Yu Hui sedang memegang ponselnya, menunggu instruksi Park Tianxin. "Yu Hui, kamu harus ingat bahwa ini adalah kesempatan terakhirmu. 10 harta Yuan Sanhe akan dikirimkan kepadaku tanpa gagal. Jika tidak, kamu sendiri yang akan memahami konsekuensinya." Yu Hui tahu bahwa dia berkeringat dingin. "Jika kamu tidak menangani ini dengan baik, kamu akan mati." "Jangan khawatir bos. Saya sudah mengatur semua pelelangannya, saya sudah mengurus para penawar, mereka hanya berteriak 2 kali dan melakukan apa saja. Saya jamin tidak ada yang berani mengikuti aku malam ini. Ayo menawar." Yu Hui sangat percaya diri. Dia baru saja merilis berita, Sansing Group pasti akan memenangkan harta karun ini, dan tidak ada yang bisa menawar. Siapapun yang menawar akan menjadi musuh bebuyutan Sansing Group. Afterglow juga mengundang banyak media untuk menyiarkan langsung dan memberitakan lelang tersebut. Biarkan ibu kota provinsi memberitahu Huaxia bahwa harta karun ini diperoleh melalui lelang oleh grup Sansing, bukan dicuri atau dirampok. Grup Sansing memainkan permainan yang bagus. Faktanya, itu adalah serigala putih dengan sarung tangan kosong. Tanpa membayar sepeser pun, 10 harta dirampas secara cuma-cuma. Setelah Ye Junlin menunjukkan tiket masuk, dia dan Li Ziran tiba di tempat lelang dengan lancar. Letaknya sangat jauh di belakang. Terus terang, itu hanya untuk mengisi angka. Lagi pula, lelang malam ini sudah dijadwalkan. Sebelum lelang dimulai, Yu Hui dan penanggung jawab dana Sengda mengkonfirmasi ulang. "Tuan Yu, jangan khawatir, semuanya sudah diatur." Wei Kuan, manajer umum Sengda Fan, berkata sambil tersenyum. "Baiklah, jika masalah ini selesai, dana 3 miliar itu akan diurus olehmu." Yu Hui berjanji,
itu bagus, Wei Kuan tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Situs lelang, semua tamu sudah duduk, Yu Hui duduk di tengah baris pertama. Sebelum duduk, dia melihat ke seluruh tempat, matanya mendominasi dan jernih sebagai peringatan. Peringatan untuk semuanya, semua harta karun malam ini adalah milik grup Sansing dan tidak ada yang bisa menyentuhnya. Semua orang gemetar dan tidak berani menawar sama sekali. Tak lama kemudian, pelelangan resmi dimulai. Yang pertama kami undang adalah naskah kata pengantar koleksi Lanting Dinasti Ming. Harga awalnya 10 juta, dan setiap kenaikan tidak kurang dari 1 juta, kata pembawa acara sambil tersenyum. Mulailah menawar sekarang, tunggu sebentar. Yu Hui tiba-tiba berhenti saat ini. Tuan Yu, apakah Anda punya pertanyaan? Pembawa acara bertanya dengan rasa ingin tahu. Yu Hui memandang ke arah kerumunan dan berkata, semua elit dari semua lapisan masyarakat di Suzhou dan Hangzhou akan datang ke pelelangan, waktu setiap orang sangat berharga. Ayo lakukan ini, letakkan semua barang lelang untuk dilelang sekaligus, ini. Setelah mendengar saran Yu Hui, pembawa acara ragu-ragu dan melihat ke arah Wei Kuan di antara penonton. Wei Kuan memberi isyarat oke. Kalau begitu ayo kita ambil semua barang lelangnya sekaligus. Kata pembawa acara, Yu Hui bertanya lagi kepada semua orang, Anda tidak punya saran kan? Dengarkan Tuan Yu, ya, siapa yang memiliki harga lebih tinggi dan dapatkah lebih mudah untuk menembak semuanya sekaligus? Semua orang yang hadir setuju, beraninya Anda menentang keinginan Sansing Group. Baik, Ye Junlin juga mengangkat tangannya setuju. Seberapa menyegarkankah lelang satu kali, untuk menyelamatkannya dari mengambilnya kembali satu persatu? Li Ziran memberinya tatapan pucat. Apa yang membuatmu bersemangat? Ini adalah konspirasi orang lain. Grup Sansing ingin memfilmkan semuanya sekaligus. Mengapa kamu bertepuk tangan? Kalau begitu, aku juga bisa dilelang sekaligus, kata Ye Junlin sambil tersenyum. Sekarang ke-10 barang lelang telah dipersembahkan kepada semua orang. Ini adalah barang antik yang dikumpulkan oleh Tuan Yuan Sanhe semasa hidupnya. Ini adalah kaligrafi dan lukisan asli Tang Bohu. Ini adalah porselen biru dan putih dari dinasti Yuan. Ini adalah mutiara malam laut Cina Selatan. 3 di antaranya adalah milikku intisari Tiongkok. Harga awal untuk 10 pameran adalah 500 juta. Setiap kenaikan tidak kurang dari 10 juta, mulai. Sekarang, teriak tuan rumah. 510 juta, 520 juta, para wali yang diatur oleh Sansing Group mulai menawar. Kisaran harga setiap kali diteriakkan sangat kecil. Saya akan membayar, pada saat ini, Wu Junji, seorang taipan real estate di Suzhou dan Hangzhou, mengangkat tandanya dan ingin menawar. Yu Hui berbalik dan menatapnya tajam. Lupakan saja. Aku menyerah, Wu Junji ketakutan oleh mata Yu Hui, dan tiba-tiba abstain. Para taipan lain yang mampu menawar menyerah. Memang benar bahwa kekayaan budaya ini menarik, tetapi tidak ada gunanya menjalin hubungan baik dengan grup Sansing. Semua orang sangat menyadari taktik kejam Sansing Group. Pria yang makan kepala tapi tidak memuntahkan tulang. Baiklah, Yu Hui tersenyum saat melihat orang-orang ini sudah menyerah. Melawan grup Sansing, jalan buntu. Melihat harga klaim tersebut hampir sama, Yu Hui mengangkat tanda itu dan berteriak, Sansing Group 600 juta. Ketika dia mengungkapkan identitasnya, lapangan tiba-tiba membeku. Tidak ada yang berani menawar. Para wali juga meninggalkan tempat kejadian satu demi satu, dan tujuan mereka tercapai. Media besar menatap tajam ke arah Yu Hui. Melihat keheningan di lapangan, Yu Hui dan Wei Kuan saling berpandangan, tersenyum penuh kemenangan. Pembawa acara melirik penonton, 1 kali untuk 600 juta. 2 kali untuk 600 juta, Yu Hui sudah menunjukkan senyum puas. Misi ini selesai, posisinya sebagai agen umum di Tiongkok tetap aman. 1 miliar, tetapi ketika kata terakhir dibuat, sebuah suara tiba-tiba terdengar di lapangan. Segera, tuan rumah membeku, Wei Kuan tercengang. Perasaan senang sesudah mengalami kesenganan tercengang. Semua orang tercengang, semua orang melihat ke belakang mereka.
Li Ziran dengan takut-takut menarik Ye Junlin. Karena Ye Junlin lah yang menawar. Apakah itu mereka? Yu Hui sekilas mengenali Ye Junlin dan Li Ziran. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Malam ini, dia dengan tegas meminta Wei Kuan untuk mengontrol para tamu yang menghadiri pertemuan. Tapi dia tidak menyangka kedua orang ini akan menyelinap masuk. Yu Hui menjadi cemas, dan segera berkata, "Kamu tidak melakukannya dengan baik, kan? Jelas aku membeli 600 juta dulu." Apakah kamu sudah bermain lelang? Telepon ketiganya belum keluar. Ye King's Landing membenci. Kamu, Yu Hui terdiam. Apakah ada 1 miliar lebih tinggi? Ye Junlin bertanya. Pembawa acara tanpa daya mengulangi kata-kata Ye Junlin. 1 miliar, Yu Hui menahan rasa sakit dan menyebutkan harganya. 15 miliar, Ye Junlin pasti menang, dan segera menyebutkan harganya. Kamu, Yu Hui hampir meledak amarahnya. Anak ini jelas datang mencarinya, 1,6 miliar. Yu Hui mengikuti tanpa daya. Dia harus menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Park Tianxin. 2 miliar, Ye Junlin mengangkat tanda itu lagi. Terdengar suara-suara terengah-engah di lapangan. Semua orang memandang Ye Junlin dengan tidak percaya. Terlalu gila? Apakah Anda bertekad untuk melawan grup Sansing sampai akhir? Pria ini gila, bahkan tidak memberikan wajah grup Sansing. Kamu, Yu Hui menjadi gila. Semula dia bisa mendapatkannya dengan budget 600 juta, tapi kini Ye Junlin meminta 2 miliar. Dia ingin memenangkan lebih dari 1 miliar. Aku 2,5 miliar, aku berusaha sekuat tenaga. Untuk menyelesaikan tugas yang diselesaikan oleh Park Tianxin, Yu Hui berjuang keras. 3 miliar, Ye Junlin menyebut harganya dengan jijik. Yu Hui sangat marah hingga dia muntah darah. 3 miliar melebihi anggaran sebesar 2,4 miliar penuh. Jika saya ingin bertarung dengan 2,4 miliar, saya harus membayar sendiri. Terlebih lagi, Ye Junlin datang dengan persiapan dan dia sendiri akan terus menaikkan harganya. Aku menyerah, kata Yu Hui tak berdaya. Tapi dia menatap Wei Kuan. Wei Kuan memberi isyarat oke. Segala sesuatunya tidak boleh diambil oleh Ye Junlin. Bahkan jika kamu membunuhnya, kamu tidak akan membiarkan dia mengambilnya. Inilah yang dijelaskan Park Tianxin, jika tidak, perasaan senang akan mati. 3 miliar kali, 10 barang lelang ini milik Tuan Ye Junlin. Tuan Ye, Nona Li, silakan datang ke belakang panggung bersama kami untuk membayar. Staf membawa Ye Junlin dan Li Ziran ke di belakang panggung. Tapi sebelum pergi, Ye Junlin diam-diam mengambil daftar detail lelang. Selamat kepada Tuan Ye karena telah menjadi pemilik 10 harta. Sekarang saya ingin Anda membayar 20 miliar. Apa metode pembayarannya, Tuan Ye? Wei Kuan tersenyum sopan. Tunggu. Ye Junlin mengerutkan kening dan bertanya. Bukankah 3 miliar? Bagaimana bisa menjadi 20 miliar, Pak? Anda tidak tahu bahwa semua barang lelang malam ini dihargai dalam dolar AS, jadi 3 miliar dolar AS diubah menjadi lebih dari 18 miliar yuan, ditambah sejumlah biaya penanganan. Totalnya 20 miliar, bersambung.